Baik teman-teman, hari ini saya akan mengupdate yaitu review aplikasi pinjaman online dari Modal Nasional yang katanya sekarang berubah sistem ya, sedikit ada perbedaan. Jadi perbedaannya apa kita akan lihat di video kali ini ya. Langsung aja tanpa banyak basa-basi kita masuk ke aplikasinya guys. Jadi ini dia halaman utamanya, ini adalah Modal Nasional. Disclaimer, di sini saya tidak sponsori oleh pihak aplikasi. Saya tidak mempromosikan ya, tapi saya hanya mereview apa adanya dari aplikasi fintech yang ada di Indonesia. Ya memang kontennya seperti ini. Jadi ya aplikasi fintech apa ya saya review teman-teman ya. Supaya apa? Supaya teman-teman tahu terlebih dahulu sebelum melakukan pengajuan pinjaman online, khususnya yang resmi OJK ya. Nah, ini dia tampilan awalnya seperti ini. Di sini kelihatan bedanya. Kalau dulu itu pinjamannya hanya satu pilihan dan sekarang ada 3 pilihan, namun pilihan kedua dan ketiga itu masih dikunci ya. Jadi kalau awal-awal daftar teman-teman akan mendapatkan tenor yang pendek dan limit yang sedang lah ya. Tenornya pendek sekitar 14 hari teman-teman ya. 14 hari itu apakah terlalu pendek atau gimana menurut kalian? Nah, kalau teman-teman udah misalkan kayak rajin gitu ya, rajin bayarnya, kemudian gak pernah telat, gak pernah bermasalah di awal-awal, teman-teman akan dibukain fitur yang kedua atau pinjaman yang lebih tinggi. Maksimalnya hingga 12 juta rupiah limitnya. Nah, di sini teman-teman mulai bisa pinjam dengan tenor yang agak panjang ya. Bunganya juga lebih lebih rendah, tapi ya kalau dibandingkan dengan yang atas ya tetap murah yang atas teman-teman karena kan pendek tenornya. Tapi kalau yang nomor 2 ini bunganya sedikit lebih tinggi daripada yang awal, tapi tenornya panjang. Cicilan hingga 6 bulan ya. Kemudian kalau masih bagus teman-teman akan dibukain juga fitur yang ketiga, pinjamannya maksimal hingga 10 juta. Ini malah menurun ya. Malah menurun, tapi keunggulannya adalah konfirmasi instan, pencairan instan. Jadi bedanya cuma cepat gitu. Tapi kalau yang di atas itu mungkin sedikit lama, teman-teman akan dicek dulu sedikit prosesnya sedikit lama. Kalau yang bawah sendiri itu instan ya gitu. Nah, kita akan lihat yang atas sendiri. Kebetulan saya sudah daftar dan sudah disetujui, namun saya masih awal mendapatkan yang atas dulu gitu ya. Tenornya 14 hari. Kita klik dapatkan kuota, kita lihat nih rinciannya. Ternyata di sini saya hanya dapat 800.000 guys. Karena di situ tadi keterangannya maksimal 3 juta. Bukan limitnya yang 3 juta ya, tapi maksimal yang bisa didapatkan gitu. Untuk tenornya di sini saya dapat 14 hari. Kemudian bunganya di sini tertulis Rp33.000 guys ya. Rp33.000 kelihatannya kecil ya. Tapi ya memang wajar karena tenornya cuma 14 hari gitu. Selanjutnya apakah kita bisa lebih kecil dari nominal ini? Bisa. Kita tinggal pilih saja di sini. Nah, di situ ada 3 pilihan, 800, 700 dan 600. Misalkan mau yang lain teman-teman bisa klik yang bawah sendiri, coba. Ini diketik manual bisa nggak sih? Misalkan nggak butuh banyak nih, butuh cuma 300.000 gitu. 300.000 jadi minimal 500.000 gitu ya. Oke, di sini kita ubah coba 500, paling kecil 500 ya. Untuk rinciannya bunganya Rp21.000 segitu. Itu setara berapa persen kalau kenaikannya secara presentasi ya? 500.000 ke 21.000 500.000 ke 521.000 itu sekitar 5%. Bukan 5% guys. Berapa ya? Hampir 5% lah. Hampir 5% karena 5%-nya ini kan 25.000 ya. Kalau 10% 50.000.
Nah, ini hampir 5%-nya. Mungkin sekitar berapa? 4% ya kenaikannya. Nah, jadi kenaikannya 4% dibagi tenornya 14 hari. Ya terbilang cukup kecil ya teman-teman bunganya gitu. Jadi sistemnya seperti itu. Untuk limitnya kita bisa dapat di awal-awal maksimal 3 juta. Tapi setiap orang akan mendapatkan limit yang berbeda. Nah, kemudian untuk tenornya itu pendek. Kalau awal-awal daftar tenornya pendek, nggak bisa milih panjang. Kemudian nominal pinjamannya kita bisa ubah asalkan minimal 500.000 ya. Di bawah 500.000 nggak bisa gitu. Kemudian kalau pilihan yang bawah ini kita masih belum tahu ya rincian bunganya seperti apa, karena saya pun belum dapat, belum kebuka gemboknya gitu. Misalkan dari salah satu kalian sudah ada yang kebuka, coba tulis di kolom komentar tentang aplikasi aplikasi modal nasional ini guys. Kali aja ada yang sudah mendapatkan fitur yang bawah-bawah ini. Gimana sedikit gambarannya tulis di kolom komentar supaya yang lain juga bisa baca dan saling tahu gitu ya. Agar apa? Ya agar tidak terburu-buru melakukan pinjaman online di aplikasi ini, supaya bisa berpikir lebih jernih lagi. Ya kalau nggak ngerasa keberatan ya oke silahkan. Tapi kalau ngerasa kemampuan bayarnya nggak imbang dengan nominal pinjamannya ya jangan guys ya. Pokoknya bijaklah menghitung, bijaklah menggunakan aplikasi seperti ini ya. Gitu. Oke. Jadi itu sedikit perubahan dari modal nasional pinjaman online yang sudah resmi OJK, sudah terdaftar di OJK ya. Jadi aplikasinya memang saya cek udah ada di list OJK. Jadi apakah nanti ketika ada yang gagal bayar aman? Saya rasa kurang aman teman-teman ya. Kenapa ya? Karena kan resmi OJK. Bisa saja di sini saya bilang tidak aman, maksud saya itu imbasnya ke data kita masing-masing ya. Datanya nanti masuk slick, nanti nggak bisa pinjam di aplikasi lain, mungkin di bank sekalipun juga nggak bisa. Karena bank ketika teman-teman mengajukan pinjaman, bank juga akan ngecek entah itu BI checking lah, terus riwayat track record dulu-dulunya itu gimana, apakah pernah pinjam di fintech seperti ini, terus riwayat pembayarannya gimana. Kalau jelek ya mungkin juga bisa berpotensi ditolak pinjam uang di bank gitu ya. Jadi apapun yang diawasi dengan OJK saya rasa semuanya berhubungan guys ya. Karena bank juga berhubungan, fintech ketika nanti teman-teman gagal bayar juga akan mungkin berdampak juga menurut saya gitu. Jadi segini dulu di video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.